Misalnya saya orang Sunda atau saya orang Jawa, pengen memilih yang sesama, ya nggak apa-apa kalau dalam hati, tapi ketika sudah dipolitisir, kemudian jangan memilih ini, jangan ini, nah itu sudah memecah belah, itu tidak boleh. Nggak boleh. Betul, jadi politisasi politik identitas yang tidak boleh. Kalau intensitas penggunaan politik identitas di prioritas 2024 kan diprediksi akan semakin tinggi. Betul, karena persentase elektoralnya dari survei kan mereka sedikit nih, jadi akan kayaknya bakal dipakai. Ya, potensi keributan tuh tentunya gimana? Mudah-mudahan sih keributannya tidak sampai di darat, mudah-mudahan hanya di medsos atau di cyber saja. Kalau masih di medsos cyber kita bisa lebih ini, tapi kalau sudah nanti masuk ke ruang-ruang publik, demo berjilid-jilid, nah ini juga yang harus diantisipasi. Jangan sampai nanti ada cebong kampret, adrut dan lain-lain. Mudah-mudahan Bu, itu kan kayak model Papua Merdeka ya Bu ya, kemarin ada ya temen gitu. Ada temen yang itu yang ingin mereka kebetulan lagi di ini pemerintah, terus dia ingin perlindungan, kita sendiri kan nggak berani tuh. Itu gimana cara mengangkal untuk itu kan politik Indonesia itu Bu. Ya, jadi yang pertama kalau memang kita sudah sepakat sama konsolidasi demokrasi, kita mau pakai demokrasi nih, nggak pakai khilafah, nggak pakai isu-isu yang lain, ya kita harus menjamin keselamatan satu orang pun harus kita jamin. Jadi tugas berat aparat ini adalah jangan sampai ada intimidasi, harus aman. Misalnya kalau di Aceh dulu pernah ada, kalau yang tidak milih ex-gam sampai ada kode begini. Iya, betul. Ya, nah, itu tidak boleh. Jadi betul-betul semua tugas berat aparat adalah menjamin masyarakat bisa nyoblos dengan tenang dan memilih sesuai hati nuraninya, gitu ya. Ada apa ke depan? Konsep apa yang diharapkan oleh pemerintah ini dalam menghadapi pemilu dan politisi ini, Bu? Kira apa yang diharapkan oleh agar bisa nyaman dengan yang dulu yang terlalu? Ya, jadi ke depan itu yang pertama adalah kita harus memperbaiki tata kelola demokrasi. Jadi demokrasi kita ini kan lagi konsolidasi nih. Jangan kemudian balik lagi ke otoriter, kemudian balik lagi ke zaman dulu. Jadi konsolidasi ini harus kita perkuat. Yang pertama salah satunya adalah pendidikan politik. Kemudian juga kalau memang mau ada satgas khusus, turunkan. Jadi beberapa bulan sebelum pemilu tuh sosialisasi partai politik juga jangan pakai isu agama deh, jangan pakai isu suku deh. Kita sudah lebih baik di ring tinju ibaratnya adu gagahan. Nah itu kalau udah kayak gitu kan cakep. Nah sekarang nggak itu yang dipakai ya. Jadi sudah balik lagi ke sara, balik lagi ke budaya dan lain. Ada apa ke depan Bu Dokter untuk politik Indonesia itu? Masyarakat Indonesia. Kemarin sudah ada survei dari LIPI dan Kompas ya, banyak yang tidak setuju dengan politik yang menggunakan agama. Mudah-mudahan ke depan ini juga banyak merubah lah. Sudah jilid baru 2024 kita buka lembaran baru. Jadi bertarungnya itu bertarung gagasan saja, bertarung ide capres ini dengan capres ini, partai sudah tidak lagi Kristen lah, Islam lah, jangan lah. Nanti kita nggak selesai. Kan kita punya Pancasila. Nomor WA-nya. Oh ya. Bu, nomor WA-nya? Iwan berapa? Coba. 08 ya, nomor Ibu aja. 08211 08 nanti kabarin dari media. Nama lengkap Ibu? Dengan Ibu Dr. Stevi Andriani. Ibu Dokter Steviani Andriani. Itu namanya.